Siang hari ini saya akan mencoba mentransferkan ilmu yang telah 5 hari kami mengikuti pembelajaran tentang PM atau pembelajaran dalam. Harapan kami atau harapan saya, setelah Bapak Ibu mendapatkan penjelasan pembelajaran dalam, kami harapkan nanti bisa diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas masing-masing. Langsung saja Bapak dan Ibu yang kami hormati, tapi merupakan strategi atau metode. Jadi bukan ganti kurikulum pembelajaran dalam, bukan. Kurikulumnya masih tetap kurikulum merdeka, namun caranya, proses penyampaiannya, praktek kita mengajar di kelas itu yang ada perubahan. Untuk itu kami bacakan apa itu definisi daripada pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran mendalam adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman yang mendalam dan aplikasi pengetahuan, bukan hanya bisa menghafal. Pembelajaran ini mendorong siswa supaya berpikir kritis, bisa menganalisis serta memecahkan masalah secara mandiri atau secara berdiskusi. Sekali lagi, jadi yang dimaksud dengan pembelajaran mendalam atau deep learning itu pembelajaran yang berfokus pada pemahaman yang mendalam dan aplikasi pengetahuan, bukan hanya bisa menghafal. Pembelajaran ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, menganalisis dan memecahkan masalah secara mandiri. Baik, kami lanjutkan. Kemudian prinsip-prinsip pembelajaran mendalam itu ada 3. Yang pertama adalah prinsip pembelajaran berkesadaran. Apa itu? Proses belajar yang dilakukan dengan kesadaran utuh terhadap apa yang sedang dipelajari. Bagaimana cara belajar dan alasan belajar sehingga murid tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga memahami makna dan dampaknya secara menyeluruh. Karakteristiknya yaitu hadir dengan sepenuh hati, hadir sepenuhnya dalam proses belajar. Each branding, artinya sebelum belajar Bapak dan Ibu nantinya diawali dengan each branding. Tujuannya untuk memberikan motivasi dan memberikan kecerahan pola pikir anak, sehingga nanti saat pada pemaparan materi anak-anak sudah diawali dengan beban dalam menerima materi yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Kemudian refleksi. Setelah mengikuti pembelajaran mendalam, anak-anak nanti dilatih. Definisinya adalah pembelajaran bermakna adalah suatu proses pembelajaran yang terjadi ketika informasi baru dikaitkan dengan struktur kognitif dan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya pada diri murid, sehingga menciptakan pemahaman yang mendalam, relevan dan dapat bertahan lama dalam ingatan. Karakteristiknya adalah aktif dan konstruktif, memunculkan inovasi. Contoh aktivitas pembelajaran bermakna yaitu pembelajaran yang mencerminkan prinsip bermakna. Misalnya pada mapel IPA dan matematika, ini contoh. Aktivitas siswa diajak untuk melakukan pengamatan lingkungan. Pada pelajaran IPA misalnya anak-anak diajak untuk mengamati lingkungan. Lingkungan itu kebetulan mungkin banyak sampah atau banyak kotoran. Lingkungan yang kotor
atau lingkungan yang bersih. Bagaimana cara mempraktekannya? Kalau melihat lingkungan yang kotor, tanpa disuruh oleh bapak dan ibu guru, anak-anak itu diusahakan bisa melaksanakan membersihkan lingkungan yang kotor. Ini yang dimaksud dengan bermakna. Adapun yang ketiga, prinsip pembelajaran yang ketiga adalah menggembirakan. Pembelajaran yang menggembirakan adalah proses belajar mengajar yang menciptakan suasana positif, menyenangkan, menantang bagi murid, sehingga mereka merasa termotivasi dan terlihat aktif. Karakteristiknya ini berpusat pada siswa. Jadi yang menggembirakan ini fokusnya adalah siswa diajak untuk gembira dalam belajar. Contohnya adalah pembelajaran yang memberikan prinsip menggembirakan, permainan edukatif, daya pikir anak. Contoh misalnya yang edukatif. Bagaimana apabila bapak anak-anak masuk ke dalam bertamu, nanti anak-anak dulu jawab sesuai dengan jawabannya mereka. Jadi tidak langsung mengucapkan salam, mengetuk pintu, bukan, dulunya tidak langsung seperti itu. Ada gambaran ya Bapak Ibu ya? Ya Pak. Ya. Lanjut. Nah, kemudian setelah apa yang didapat setelah kita merefleksi pembelajaran mendalam. Nah di situ setelah kita merefleksi pembelajaran mendalam atau deep learning, itu nanti akan menemukan dua pola yang sangat-sangat berbeda. Yakni pertama adalah PPT, pola pikir tetap. Sifatnya adalah pesimis dan tidak mau maju. PPT ini adalah kata lainnya adalah vision mindset. Yang kedua adalah pola pikir bertambah atau berkembang. Sifatnya optimis dan mempunyai rasa ingin tahu terhadap hal-hal yang baru. Nah ini yang yang diharapkan dengan adanya pembelajaran mendalam, anak-anak atau kita semua yang tadinya PPT itu berusaha berubah menjadi PPB, pola pikir tetap, diubah menjadi pola pikir berkembang. Contoh untuk Bapak dan Ibu guru, pola pikir tetap apabila Bapak dan Ibu guru dibebani tugas atau diberi amanat tugas, misalnya untuk menjadi pembina upacara, yang pola pikirnya tetap dan saat itu tidak mampu, maka dia beralasan saya tidak bisa, saya tidak mampu. Jadi pesimis, belum dipraktekkan sudah pesimis. Nah pola-pola yang seperti ini itu diubah dengan adanya strategi pembelajaran mendalam atau deep learning diganti dengan pola pikir berkembang. Saya akan siap untuk menjadi pembina upacara, itu tumbuh dalam hati. Itu contoh bagi guru. Kemudian bagi anak-anak juga seperti itu. Nah kemudian ada perbedaan. Mari kita baca atau perhatikan dengan seksama perbedaan antara growmanship dengan feedmanship. Pola pikir berubah dengan pola pikir tetap. Ciri khasnya, untuk yang PPB, pola pikir berkembang, itu keyakinan dasarnya, keyakinan yang tumbuh pada diri kita, yaitu saya bisa menjadi lebih baik dengan berusaha. Berarti kan optimis dalam segala hal, terkhusus pada proses praktek pembelajaran di kelas. Jadi yang pertama, keyakinan dasarnya kita meyakini bahwa
kita bisa untuk menjadi lebih baik dengan berusaha. Kemudian tantangannya lampu panjang itu merupakan peluang dan bertumbuh. Kemudian rintangan atau kesalahannya, jalan untuk menuju penguasaan dan keahlian. Jadi PPB itu pola pikir bertambah itu menghadapi sesuatu itu melihatnya sebagai jalan untuk menuju penguasaan dan keahlian. Kemudian kritik dan masukan. Tentunya kalau kita di mana saja, pada kegiatan apa saja, itu biasanya ada kritik atau masukan. Ya, perilaku PPB kalau ada kritik dan masukan dari siapapun, maka menerima dengan terbuka sebagai informasi berharga untuk perbaikan. Itu PPB, pola pikir bertumbuh. Kemudian apabila melihat kesuksesan orang lain, itu menjadi inspirasi dan sumber pelajaran, menjadi penyemangat dan merupakan sumber pelajaran mengapa orang itu bisa berhasil. Kita harus bisa. Itu pola pikir yang bertumbuh. Kemudian yang pola pikir tetap, ciri-cirinya adalah kemampuan saya ya sendiri saja, tidak bisa diubah. Itu pikiran tetap. Ya, kalau nggak bisa matematika, beranggapan selamanya tidak bisa. Kalau nggak bisa menyanyi, pikiran yang ada dalam pikirannya itu selamanya tidak bisa karena saya tidak bisa menyanyi. Ini ciri-ciri pola pikir tetap. Jadi menganggapnya sesuatu yang negatif itu tidak bisa diubah dan menganggap sesuatu itu adalah sudah kodrat. Padahal tidak, kalau menurut teori PM. Kemudian berkeyakinan dasar, menghindarinya karena takut gagal dan terlihat tidak mampu. Menghindar seperti tadi. Kalau misalnya pas sekolah nunjuk pada bapak dan ibu, besok kamu jadi pembina upacara, menghindar. Menghindarnya macam-macam alasannya. Mungkin berhalangan tidak hadir, kemudian ya macam-macam. Nah itu ini yang PTT ya. Mudah-mudahan nanti berubah. Dan sekarang kita tidak yang seperti itu. Mudah-mudahan. Amin. Kemudian menghadapi tantangan, menganggapnya sebagai bukti kekurangan diri. Tantangan kita yang tidak mau menjadi pembina upacara itu membuktikan bukti, menganggap sebagai bukti bahwa diri kita kurang. Mudah menyerah dan merasa putus asa, pesimis tadi, coba sudah takut. Kemudian usaha dan kerja keras, bersikap defensif atau menganggapnya sebagai serangan personal. Yang kemudian kalau menghadapi kritik, kalau ada kritik dari orang lain, itu merasa terancam atau iri, melihatnya sebagai tolak ukur kegagalan diri sendiri. Nah, sekarang contoh dalam kehidupan sehari-hari, contoh PTT dan PPB dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan seorang siswa mendapat nilai jelek pada ujian matematika. Siswa yang PTT, siswa yang fixed mindset, itu akan berpikir, sudah kubuka pikirannya itu. Aku memang bodoh matematika, tidak ada gunanya mencoba lagi. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau merasa gagal, sudah nggak mau mencoba karena sudah merasa bodoh, tidak bisa dengan pelajar matematika. Sedangkan pada prinsip pola pikir bertambah atau grow mindset, itu akan berpikir, oke, nilai ini jelek, apa yang salah dari cara belajarku, refleksi diri, ya, refleksi diri. Itu anak diajarkan seperti itu, lambat-lambat ya, spontanitas, karena ini hal yang baru. Diajarkan
Jadi jangan sampai menyalahkan orang lain, menyalahkan Bapak Ibu guru, tapi bagaimana supaya anak kalau mendapatkan nilai yang belum baik, itu supaya bisa merefleksi diri. Mengapa saya dapat nilai seperti ini? Mungkin aku harus lebih banyak lagi latihan atau bertanya pada guru di bagian yang aku belum mengerti. Tapi kan berkembang, bertambah pola pikirnya. Kalau yang tetap tadi sudah nilainya jelek, ya sudah, tidak mau berusaha. Karena pola pikirnya tetap. Mungkin bisa diterima ya, Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kuncinya untuk growth mindset, untuk pola pikir bertumbuh, yaitu ini sering saya ingatkan, sering mengubah kalimat, kalimat saya tidak bisa itu diubah menjadi saya belum bisa. Nanti kan anak-anak ya, kalau anak-anak disuruh saya tidak bisa, ingatkan, nak jangan bilang tidak bisa, saya belum bisa. Karena kalau saya tidak bisa, itu berarti titik sudah sampai situ. Tapi kalau belum, insya Allah sewaktu-waktu atau di masa-masa yang akan datang, itu akan menjadi bisa. Cukup ya? Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah mengikuti pembahasan ilmu yang saya terima selama 5 hari. Kewajiban saya untuk menyampaikan kepada rekan-rekan Dewan Guru, mudah-mudahan setelah saya sampaikan setidaknya Bapak dan Ibu bisa merubah mindset. Kuncinya tadi PTT diubah ke PPB. Ini sekarang lagi keren, lagi viral bahasa itu. Kalau di PM itu keren. PTT berubah menjadi PPB. PTT berubah PPB. Dan fixed mindset berubah menjadi growth mindset. Jadi kita diawali pembelajarannya, kita awali dari diri kita masing-masing. Setelah itu kita sering merefleksi sehingga dampak positifnya Bapak dan Ibu, kalau kita sudah melaksanakan the planning, pembelajaran mendalam, itu prinsipnya nanti kita akan selalu mengurangi rasa sudon, rasa iri dengan orang lain, tapi akan selalu mengoreksi di mana kelemahan saya dan bagaimana saya harus bisa merubah yang lemah pada diri saya. Nanti kita terapkan, kita arahkan lambat-lambat kepada anak-anak semuanya serta hidup. Tapi hidup ini ya, sayang kalau nggak selesai hidup. Utamanya untuk menerapkan growth mindset, pola pikir bertambah, itu prinsipnya jangan sampai kita mengatakan kepada diri kita sendiri kalau memang ada kelemahan, ada kekurangan, bahkan tidak belum bisa, ya sama-sama saya belum bisa, diganti yang tidak bisa diganti saya tidak bisa, itu diganti dengan saya belum bisa. Penambahan kata belum ini mengingatkan bahwa kemampuan tersebut dapat diraih di masa depan dengan strategi dan usaha yang tepat. Nah, kemudian cara membangun pola pikir bertumbuh. Cara membangun pola pikir bertumbuh itu ada lima cara atau 5 trik. Yang pertama, lihat kegagalan. Apabila kita melakukan sesuatu gagal, belum berhasil, maka anggaplah kegagalan itu sebagai peluang belajar. Keterangannya, jangan takut gagal, setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Analisis apa yang salah dan bagaimana Anda bisa melakukannya lebih baik di lain waktu. Itu ya. Yang kedua, ubah kata-kata negatif, ganti kalimat seperti tadi. Saya tidak bisa diganti dari saya akan mencobanya, atau saya belum bisa, ya saya tidak bisa diganti dengan saya akan mencobanya. Hindari menyalahkan diri sendiri dan fokus pada proses belajar. Artinya kalau memang diri kita posisinya salah, itu jangan dikatakan saya salah kan seperti itu ya.
walaupun itu memang salah, tapi berusaha untuk terus fokus pada proses pembelajaran. Yang ketiga, tantang diri sendiri. Nah, sudahkah kita menantang terhadap diri sendiri? PM itu diajarkan seperti itu. Kita ditantang oleh diri sendiri, bukan ditantang oleh orang lain. Mungkin PTT mungkin diri kita ditantang oleh orang lain. Nah, sekarang juga yang nantang diri kita sendiri. Ambil proyek atau tugas yang sulit, keluar dari zona nyaman, akan memperluas kemampuan Anda dan membangun kepercayaan diri. Lanjut, kemudian hargai proses. Jadi kita menghargai proses. Proses itu apa sih? Proses ya, apa namanya ya? Kegiatan yang kita laksanakan dalam melakukan sesuatu. Ya. Contoh kita proses ngajar. Prosesnya kita hargai, jangan bukan hasil akhirnya yang dihargai, prosesnya. Proses kita dalam mengajar kan diawali dari awal sampai akhir, dan itu kan ada urut-urutannya. Itu kita hargai proses kita. Menguasai suatu keterampilan membutuhkan waktu dan setiap usaha adalah kemajuan. Nah, yang berikutnya minta umpan balik. Umpan baliknya dari siapa? Mungkin dari rekan sejawat, atau mungkin dari kepala sekolah, atau mungkin dari siswa. Cara masukan dari orang lain. Cari masukan dari orang lain. Oh, tadi saya mengajar seperti ini, sudah tepat atau belum? Ya. Yang telah memaparkan, memberikan tambahan ilmu kepada kita semua tentang deep learning atau pembelajaran mendalam ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Saya sangat tertarik sekali, kebetulan kemarin juga ikut pelatihan dan sekarang ditambahkan lagi oleh beliau mengenai deep learning atau pembelajaran mendalam, di mana kita sebagai seorang guru atau pendidik dituntut untuk memiliki pola pikir growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Artinya cara kita untuk selalu optimis dalam pembelajaran, dalam mengajar tentunya, dan memperbaiki. Selama ini kita tidak salah dalam mengajar, tapi mungkin cara kita kurang tepat dalam mengajar. Seperti itu. Saat ini yang saya dapat tadi dari penyampaian Bapak Kepala Sekolah, bahwasanya kita memperbaiki cara atau strategi kita dalam pembelajaran. Mungkin anak akan lebih mudah kalau terpusat kepada anak. Selama ini kita capek ngomong di depan, habis itu kita tanya ke belakang, anak-anak kita belajar apa? Nah, begitu. Bukan. Bingung juga. Tapi kalau fokusnya lebih ke anak kita ajak diskusi, anak diajak kita saling kolaborasi antara mereka yang pintar gabung yang kurang atau bagaimana. Mungkin dari situ dia akan lebih termotivasi, dia akan lebih mampu untuk berkolaborasi bersama kawannya. Dari situlah nanti pola pikirnya akan lebih tumbuh dan kita lebih mudah dalam mengajar. Enggak kita sampai berbusa-busa, ujung-ujungnya dia nggak tahu yang dipelajari, yang bisa, yang enggak begitu. Nah, dari ini tanggapan ya Pak, bukan pertanyaan. Dari pola pikir bertumbuh tadi yang telah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, mari sama-sama setelah ini kita sama-sama mengajar dengan cara yang seperti yang diharapkan pemerintah saat ini. Artinya kita bukan meninggalkan yang lama, kita perbarui cara kita yang lama sehingga pembelajaran ini lebih masuk ke anak-anak. Apalagi kalau pembelajaran sering kita refleksikan dengan kehidupan sehari-hari, dengan kehidupan sehari anak-anak, bahasanya akan lebih mudah. Kita kalau menyampaikan materi, saya kaitkan dengan anak sehari-hari, insya Allah itu lebih bermakna. Seperti diharapkan tadi, pembelajaran mendalam tadi, yang pertama berkesadaran, anak-anak sadar kita belajar apa, kedua bermakna, manfaatnya dia tahu dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menggembirakan, belajarnya senang, enggak belajarnya. Saya sadari kemarin
belajarnya saya sering marah. Sekarang harus sering gembira bersama-sama. Kita gembira, anak-anak gembira. Insya Allah pembelajaran akan lebih bermakna. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah telah menyampaikan materi untuk kita lebih upgrade diri dalam pembelajaran deep learning ini. Saya mengucapkan sangat terima kasih atas kunjungan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengadakan tepuk semangat. Bisa ya? Sama. Tepuk semangat. Terima kasih. Mungkin dari yang lain ada yang sudah cukup.